Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Pak Dwi Agustiawan. Pastinya akan kembali lagi mengajarkan kalian pada pembuatan perangkat pembelajaran RPP daring. Oke, kita akan ketemu lagi di sini kurang lebih 1 jam atau 2 jam ya. Kita akan mengetahui konsep-konsep dalam pembuatan perencanaan pembelajaran RPP daring. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu komponen-komponen di dalam RPP. Yang pertama, di sini kita harus tahu adalah identitas mata pelajaran. Yang kedua, kita harus tahu standar kompetensi dalam muatan pembelajaran tersebut. Kemudian, kita juga harus tahu dong apa itu kompetensi dasarnya. Yang keempat, kita juga harus tahu indikator pencapaian kompetensi manakala kita menggunakan kurikulum 2013 ya buat saudara-saudara. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita juga harus tahu tujuan pembelajaran kita apa ya. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah pembelajaran tematik, pastinya tidak mengenal mata pelajaran IPA IPS berdiri sendiri, namun kita akan belajar dengan tema pada muatan pembelajaran tersebut. Oke. Kemudian kita harus tahu alokasi waktunya bagaimana. Kita harus menyeting dalam sebuah satu pembelajaran itu menjadi sebuah satu pembelajaran yang bermakna. Artinya alokasi waktu harus kita pikirkan juga ya. Kemudian di sini juga ada komponen yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu sering kita gunakan dalam sebuah muatan pembelajaran tematik terintegratif. Artinya metode itu memang sangat memiliki peranan yang sangat penting. Misalkan kita menggunakan metode tanya jawab, penugasan, kemudian ada metode-metode yang lainnya yang mendukung dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian di sini ada rangkaian dari kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau salam penutup ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada penilaian hasil belajar. Oke. Kemudian dan yang terakhir di sini ada sumber belajar. Oke, di tahapan yang selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu di layar monitor ini. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran RPP, kita juga harus tahu apanya. Yang pertama kita harus tahu alur dari pembuatan RPP terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita juga harus tahu standar kompetensi ataupun kompetensi dasarnya. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu atau kita juga harus menganalisis silabusnya. Berbasis apa? Kurikulum 2013. Nah, pastinya bagi mahasiswa calon guru pendidikan guru sekolah dasar, kita juga harus tahu ya, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan tematik saintifik yang dikaitkan dengan menggunakan pendekatan TPACK, menggunakan Forsi, lalu kemudian menggunakan model pembelajaran yang menarik ya. Dan selanjutnya di tahapan yang keempat adalah komponen dari pembuatan perangkat RPP. Nah, perlu kita ketahui komponen di dalam membuat perencanaan pembelajaran atau berupa RPP. Yang pertama, kita sebagai seorang calon guru harus apa? Kita harus mengetahui kolom identitas. Nah, kolom identitas itu memang sangat penting. Itu menunjukkan bahwasanya identitas dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, di sini kita harus menentukan alokasi waktunya. Ya, kemudian yang ketiga adalah menentukan SK, KD, indikator, dan juga dari silabus yang sudah kita rencanakan. Yang keempat, di sini kita harus merumuskan tujuan pembelajaran yang berdasarkan dengan SK, KD, dan juga indikator pada muatan mata pelajaran tertentu yang dirumuskan sesuai dengan rincian sehingga dapat dijabarkan secara lengkap. Ya. Buat adik-adik mahasiswa, perlu kita ketahui di poin yang kelima ini memang memiliki peranan yang sangat penting. Yang pertama adalah mengidentifikasikan materi ajar berdasarkan materi pokok. Apa materi pokok yang akan kita tematikan ya? Materi pokok itu adalah materi yang nantinya itu di dalamnya ada muatan-muatan pembelajaran tertentu. Misalkan bahasa Indonesia dikaitkan dengan muatan IPS. IPS dikaitkan dengan pembelajaran PPKN sehingga di situ tidak mengenal mata pelajaran, akan tetapi dengan satu muatan pembelajaran yaitu tematik. Nah, seperti itu ya buat saudara-saudara mahasiswa, jangan sampai lupa. Kemudian di poin yang keenam ya, poin yang keenam di sini adalah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, metode itu memang sangat penting bagi seorang calon guru ketika akan mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Nah, misalkan menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian ceramah, kemudian observasi dan sebagainya.
itu sangat mendukung sekali dalam sebuah pembuatan proses perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh ya, buat adik-adik mahasiswa, yang ketujuh di sini adalah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pastinya. Oke, selanjutnya poin ke-8 ya, di sini adalah menentukan alat dan bahan sumber belajar yang akan kita gunakan dan yang akan kita kembangkan. Yang ke-9 ini adalah menjadi kriteria yang terakhir sendiri, yaitu menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan. Contoh dalam pembuatan soal, kemudian teknik dalam perskoran. Itu memang sangat penting sekali bagi seorang calon guru SD yang nantinya akan mengemas perangkat pembelajaran RPP yang berbasis dengan pembelajaran daring selama masa COVID-19 2020 yang saat ini ya. Jadi kita harus profesional sebagai seorang guru, kita harus menggunakan pendekatan TPACK, teknologi pedagogik content knowledge. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kita melihat di layar monitor bersama-sama, buat adik-adik mahasiswa perlu kita pahami bahwasanya di dalam perencanaan pembelajaran dalam pembuatan RPP kita juga harus tahu yang mana kita harus mengisi identitas, kemudian kita juga harus mengisi kolom-kolom di dalam pembuatan perencanaan pembelajaran tersebut sehingga menjadi satuan perencanaan yang lengkap. Nah, kemudian di situ ada kompetensi dasar. Diambil dari mana kompetensi dasarnya itu? Kita harus memiliki jabaran kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum 2013 yang terbaru. Ingat ya, jangan sampai lupa karena kurikulum kita adalah kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan tematik saintifik yang dikaitkan dengan menggunakan pendekatan TPACK dan dikaitkan juga dengan pembelajaran yang berbasis dengan 4C ya. Bagaimana caranya siswa itu berpikir kritis, memiliki berpikir inovatif, memiliki keterampilan dalam high order thinking skill siswa dalam berpikir yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan ya itu. Nah, setelah kalian melihat di layar monitor, kemudian kita lanjut kembali. Di sini ada indikator. Apa sih indikator itu? Nah, indikator itu adalah bagi adik-adik mahasiswa, kalau kita tidak tahu, indikator itu adalah ketercapaian pembelajaran yang nantinya akan menjadi batas-batas muatan pembelajaran itu sampai di mana seorang calon guru itu mengajarkan pembelajaran tematik. Misalnya, di dalam layar monitor ini dijelaskan ada muatan IPA, ada muatan bahasa Indonesia, ada muatan SBDP, yang mana di situ dijelaskan ada tulisannya C2, C1, C6 dan selanjutnya. Itu adalah salah satu bagian dari komponen tingkatan taksonomi Bloom yang nantinya akan kita analisis untuk bisa kita ambil dalam sebuah pembelajaran. Kita juga harus tahu di dalam sebuah pembuatan perencanaan pembelajaran tidak hanya indikator muatan pembelajaran tematiknya saja ya saudara. Perlu kita ketahui di sini bagaimana sebenarnya ketika kita itu membuat sebuah tujuan pembelajaran yang didasarkan pada kata kerja operasional konkret yang perlu kita kembangkan. Yang pertama, kita lihat di layar monitor. Oke, di layar monitor di sini dijelaskan melalui metode diskusi ataupun tanya jawab serta gambar melalui video tayangan yang disiapkan oleh siapa? Oleh guru ya. Siswa dapat menyebutkan 3 organ peredaran darah pada hewan dengan benar. Itu satu contoh. Di sini di dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran IPA. Nah, kemudian di sini kita tidak lupa untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang kita kaji berdasarkan ranah taksonomi Bloom dan juga pembuatan sebuah kata kerja operasional dengan kegiatan menganalisis video bacaan melalui laman website yang disediakan guru. Siswa dapat menuliskan 5 jenis pantun yang menarik. Misalkan pantun itu kan ada banyak, ya kan? Pantun jenaka, pantun yang bertemakan kepahlawanan dan lain sebagainya. Itu dari komponen 5 contoh yang ada di layar monitor ini mewakili bagaimana caranya ketika kita itu harus menjabarkan dan menguraikan sesuai dengan KKO. Ingat itu, kata kerja operasional konkret yang didasarkan pada ABCD. Audience, behavior, condition, degree. Itu harus ada semuanya. Seperti yang di layar monitor ini, tujuan pembelajarannya juga jelas, dijabarkan secara detail, degree-nya siapa, kemudian condition-nya siapa. Nah, itu sudah dijabarkan secara detail. Baik. Nah, selanjutnya di dalam layar monitor itu juga sudah dijelaskan di sini kegiatan pembelajaran yang tersinkronus dengan aplikasi teknologi
terkini, artinya mengaitkan pembelajaran dengan menggunakan misalkan Google Meeting, misalkan juga menggunakan WhatsApp, misalkan menggunakan aplikasi PowerPoint dan lain sebagainya. Itu dirancang dalam pembuatan kegiatan awal dalam pembelajaran tersebut. Misalkan di sini di pendahuluan di situ disinkronkan dengan yang namanya itu Google Meet. Siswa diarahkan untuk menggunakan aplikasi Google Meet ya. Dari kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu masuk dalam kegiatan pembukaan. Itu di awal kegiatan di dalam RPP yang tersinkronus dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, ingat kita sebagai mahasiswa juga harus menggunakan aplikasi Google Meet itu sebagai pembelajaran dengan versi daring ya, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Durasi waktunya di situ ada 20 menit. Kita sebagai seorang guru juga harus mengalokasikan waktu sedemikian rupa supaya pembelajaran itu bisa bermakna mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Oke, adik-adik mahasiswa bisa dipahami penjelasan sini dari yang sudah saya uraikan dari awal hingga sampai pada poin tengah-tengah ini? Oke, baik. Kalau sudah paham, berarti saya lanjutkan kembali. Nah, kita masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan inti dari pembelajaran tersebut ini masuk dalam Google Meeting lagi. Yang pertama, melalui aplikasi Google Meeting, siswa dapat mendengarkan guru membaca pantun. Nah, itu adalah salah satu di mana ketika kita itu sebagai seorang guru mengaitkan muatan pembelajaran. Yang ini saya ambil adalah muatan pembelajaran tematik yang saya fokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia saja sebagai sampel contoh dalam membuat sebuah kegiatan inti pembelajaran tersebut. Nah, bisa kita lihat kembali di layar monitor ya buat adik-adik mahasiswa. Oke. Kemudian lanjut kembali di sini berbicara tentang muatan pembelajaran, tidak hanya muatan pembelajaran bahasa Indonesia saja, namun di sini saya kaitkan dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang sudah ada di layar monitor. Kita bisa melihat bersama-sama ya buat adik-adik semuanya. Ini semuanya juga sudah menggunakan tersinkronus dengan aplikasi Google Meet. Jadi siswa itu nanti dalam kegiatan inti mengerjakan LKPD itu juga menggunakan Google Google Form ya, biasanya seperti itu yang sudah diaplikasikan oleh seorang guru kepada siswa dengan diberikan linknya ya, seperti itu melalui grup WhatsApp. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut kembali pada poin 4 yaitu penggunaan aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam sebuah proses pembelajaran, yaitu tetap menggunakan aplikasi gambar-gambar yang mendukung di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan pantun nasihat diberikan sebuah contoh. Nah, seperti yang ada di layar monitor ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan inti yang disusun oleh guru dalam pembuatan LKPD secara online ya, seperti itu. Jadi siswa dapat mengamati video pembelajaran dengan memberikan cerita-cerita gambar yang menarik. Jadi IPA-nya juga masuk, muatan pembelajaran bahasa Indonesia-nya juga masuk, SBDP-nya juga masuk. Mungkin bisa menggunakan melalui YouTube sebagai alat bantu untuk siswa menyimak video pembelajaran yang diuraikan oleh guru dalam memperjelas sebuah materi. Oke, selanjutnya di sini dalam kegiatan penutup ya, dalam kegiatan penutup itu pastinya seorang guru di sini juga harus menjelaskan bagaimana caranya ketika pembelajaran itu memang benar-benar bermakna. Jadi harus ada kegiatan akhir yaitu kegiatan penutup. Sebelum kegiatan penutup itu dilakukan oleh guru dalam pembuatan LKPD tadi, ketika selesai pasti guru melakukan yang namanya itu refleksi, umpan balik ataupun konfirmasi dalam sebuah pembelajaran. Misalnya contohnya adalah anak-anak, kalian pengen pembelajaran yang seperti apa kira-kira untuk minggu yang akan datang? Oh, dengan kita berkunjung ke rumahnya si Andi, berkunjung ke rumahnya si Budi. Nah, umpan balik refleksinya seperti apa? Jadi di sini harus diselipkan. Diselipkannya itu apa? Muatan pendidikan karakter atau PPI. Penguatan pendidikan karakter, PPK ya, mohon maaf. Oke, di sini dalam penguatan pendidikan karakter yang perlu kita tanamkan kepada anak dalam pembelajaran di dalam penyelesaian soal-soal LKPD, siswa dituntut harus jujur, harus tanggung jawab, harus bersifat mandiri, harus memiliki ketelitian, harus memiliki kemandirian dalam belajar. Itulah yang kita nilai dalam LKPD itu adalah keaktifan anak. Nah, kemudian dalam hal itu di sini juga dijelaskan juga untuk pembelajaran yang akan datang itu pengen pembelajarannya seperti apa kira-kira. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang itu adalah pembelajaran yang bisa bermakna, artinya seorang guru bisa menyimpulkan sebuah rangkaian pembelajaran itu mulai dari awal, inti, akhir.
Nah, setelah pembelajaran bahasa Indonesia itu kalian dapat apa anak-anak? Oh, bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran ini? Pembelajaran terbaik untuk minggu yang akan datang bagaimana? Nah, itu dimasukkan dalam sebuah refleksi dan umpan balik konfirmasi dalam pembelajaran yang hendak disampaikan oleh seorang guru. Dan kemudian tidak lupa guru menyimpulkan semua pembelajaran tersebut mulai dari memberikan kesan, pesan, moral, lalu kemudian penguatan dan sebagainya kepada peserta didik kita. Dan kemudian ditutuplah sebuah pembelajaran tersebut dengan diberikan doa, lalu kemudian siswa juga diberikan yang namanya itu pekerjaan rumah atau tugas-tugas mandiri terstruktur seperti itu. Karena selama masa pandemi Covid ini menuntut siswa itu harus berpikir kritis, siswa harus berpikir inovatif, siswa harus berpikir kreatif. Nah, dan juga siswa harus mampu dan pandai betul bagaimana caranya mengambil sebuah kesimpulan dalam pembelajaran tersebut. Nah, itulah tadi rangkaian dari kegiatan awal, inti, akhir yang ada di dalam perangkat pembelajaran RPP. Baiklah, kita sekarang masuk dalam lampiran-lampiran yang ada di RPP yang harus kita penuhi. Yang pertama ada di sini di layar monitor, ya. Di sini juga ada bahan ajar. Bahan ajar itu kita juga mensinkronuskan dengan yang namanya itu Google Meet atau mungkin Google Form dan lain sebagainya. Kita menggunakan bahan ajar itu kita bisa mengemas berbagai macam bentuk akses dan cara, ya. Bisa menggunakan ensiklopedia online dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pendukung dalam pembuatan perangkat bahan ajar. Dan kemudian misalkan ketika kita membuat dalam pembuatan ELKPD-nya pun juga harus tersinkronus dengan yang namanya itu menggunakan aplikasi Google Form atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain yang mendukung dalam sebuah proses pembelajaran. Bisa kita lihat bersama-sama ya adik-adik di layar monitor ini yang sudah ada. Oke. Kemudian di situ untuk pembuatan lembar kerja peserta didik itu dalam pembuatan butir soalnya pun juga harus disesuaikan, apakah ini kelas rendah, apakah ini kelas tinggi, dan juga kita harus tahu tingkatan taksonomi Bloomnya itu seperti apa. Oke, kalau kalian sudah memprioritaskan hal-hal di kegiatan pembuatan LKPD itu mulai dari bobot pembuatan butir soalnya itu juga harus sesuai dan konsisten, mulai dari C4, C5, dan C6 itu juga harus berbasis dengan high order thinking skill siswa. Nah, seperti itu. Itu dalam pembuatan ELKPD ya pastinya. Baik, selanjutnya di sini dalam pembuatan media pembelajaran. Oke, kita bisa melihat lagi di layar monitor. Dalam pembuatan media pembelajaran itu pastinya kita diaplikasikan, disinkronuskan dengan yang namanya itu Google Chrome, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Microsoft Office PowerPoint, bisa menggunakan YouTube, atau bisa menggunakan video pembelajaran buatan kita sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang calon guru ya, kita harus mendesain, merancang, mengembangkan perangkat itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin selama masa pandemi Covid ini. Jadi pembelajaran itu bisa tetap dilakukan. Nah, hardware-nya bisa menggunakan laptop yang disinkronkan dengan menggunakan internet, wifi, dan lain sebagainya. Itulah tadi dalam muatan pembelajaran lampiran-lampiran yang harus dipenuhi dalam pembuatan RPP dan perangkat pembelajaran. Kemudian di poin yang terakhir di sini ada komponen penilaian. Nah, penilaian itu bisa kita lakukan, yaitu bisa melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan yang ada di dalam muatan pembelajaran tematik tadi. Ya, adik-adik, perlu kita ketahui dalam membuat sebuah penilaian, kita juga harus tahu ada soalnya di situ ada 20, masing-masing memiliki poin 5, jadi jumlahnya skor harus ada 100. Nah, itu adalah di layar monitor juga sudah ada contoh-contoh dalam pembuatan soal-soal evaluasi bagi seorang guru ya. Pada saat mengajar, soal evaluasi itu memang wajib harus diberikan. Ingat, ELKPD dan evaluasi itu berbeda. Kalau LKPD yang dinilai adalah keaktifannya, dan kalau evaluasi yang dinilai adalah hasil belajar selama muatan pembelajaran tadi dijelaskan kepada siswa tadi. Nah, harapannya adalah untuk mengukur satu uji kemampuan di dalam memahami materi tersebut. Oke, itu ya dari kesimpulan tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh butir pembuatan soal evaluasi yang tersinkronus dengan Google Form ya. Salah satu contoh di sini. Contohnya adalah dalam membuat sebuah pantun. Bunga mawar warnanya merah, bunga melati warnanya putih. Nah, isi baris ketiga dan keempat yang tepat untuk melengkapi pantun di bawah ini, pilihannya ada poin A, B, C, D. Nah, silakan peserta didik itu untuk bisa menjawab melalui Google Form yang sudah terlampir di layar monitor. Nah, seperti itu adalah salah satu cara pembuatan perencanaan pembelajaran yang disinkronuskan melalui aplikasi Google Meet, lalu kemudian Google Form yang dikaitkan dengan pembuatan video pembelajaran melalui YouTube ya. Itulah tadi harapan Bapak buat kalian semuanya dimanapun ya, dimanapun kalian berada, buat peserta
didik saya harapannya dalam pengembangan perangkat RPP itu harus tersinkronuskan dengan yang namanya itu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang mengaitkan teknologi pedagogi content knowledge ya. Intinya kita harus mengaitkan pembelajaran itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin, semaksimal mungkin dimanapun ketika kita akan mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran. Itulah tadi, semoga apa yang sudah Bapak jelaskan mulai dari awal, inti akhir itu kalian bisa memahami, memaknai dari pembelajaran tersebut, dan semoga kalian bisa mengembangkan dalam perencanaan pembelajaran yang tersinkronuskan dengan pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi yang saat ini. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan video-video pembelajaran yang menarik. Jangan lupa untuk di-subscribe di bawah ini ya. Tentunya pastinya buat adik-adik mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bisa tetap bermakna buat kalian semuanya. Dan jangan sampai lupa tetap ikuti protokol pemerintahan dengan memakai masker. Kemanapun kita juga harus waspada diri. Oke, terima kasih, bye-bye. Salam, berjumpa kembali. Thank you.